Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawala. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Dr. Jasminto MPD MAG selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unhas Tebu Ireng Jombang, kepada Ibu Dr. Hajah Khairatul Idawati selaku Kaprodi Pasca Sarjana Unhas Tebu Ireng Jombang beserta penemu pasti aksi literasi Hanifida Bapak Dr. Hanifuddin MPD. Kemudian tak lupa kepada keluarga saya, suami, anak-anak, dan terutama ibu saya. Terima kasih untuk dukungannya selama saya bersekolah di Pasca Sarjana Unhas Tebu Ireng Jombang. Perkenalkan, nama saya Leli Irmayanti. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Unhas Tebu Ireng Jombang. Di kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sebuah peta imajinasi menyoal perkembangan pondok pesantren di Indonesia. Saya bagi di 4 fase ya. Ini fase pertama adalah masuknya pondok pesantren di Indonesia, kemudian waktu fase penjajahan Belanda, lalu fase penjajahan Jepang, dan ketika fase merdeka. Jadi pertama kali dalam pesantren mulai muncul atau tercatat keberadaannya ini dalam sejarah adalah pada mulai abad 16. Jadi ketika Wali Songo mulai masuk ke Indonesia, waktu itu adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Gujarat, India. Jadi beliau mendirikan sebuah pesantren dan ini memudahkan beliau untuk mengembangkan sebuah pesantren karena beliau berasal dari Gujarat, India, sehingga beliau sangat familiar dengan pendidikan Hindu-Buddha. Nah, kemudian waktu pesantren ini berdiri pada awalnya adalah berfokus pada penyiaran agama. Jadi waktu itu menyiarkan syiar agama Islam ke masyarakat Indonesia yang masih beragama non-Islam. Kemudian pada abad 19 pesantren-pesantren ini berkembang menjadi sebuah lembaga pendidikan. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke fase penjajahan Belanda. Perkembangan pesantren di fase ini yaitu ketika Hindia Belanda masuk abad tahun 1912. Waktu itu pesantren harus bersaing dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Kemudian muncullah persaingan sebuah ideologis, lalu muncullah perang-perang seperti perang Diponegoro, perang Padri. Jadi banyaknya organisasi Islam yang waktu itu ingin sekali menegakkan Islam di Nusantara. Jadi ingin mengembalikan syiar agama Islam. Nah, kemudian setelah pesantren mulai waktu itu mulai berkurang keberadaannya karena harus bersaing dengan sekolah-sekolah Belanda. Kemudian ketika di fase penjajahan Jepang, jadi saat Jepang menguasai Indonesia dan berhasil mengusir Belanda, waktu itu dengan semboyan Asia Timur Rayanya, awalnya Jepang ini seakan-akan membela kepentingan umat Islam, tapi ternyata ini hanya siasat mereka untuk bisa memenangkan Perang Dunia I dan II. Jadi waktu itu memang madrasah sangat berkembang, tapi hanya segi kuantitasnya saja, tapi kualitasnya waktu itu benar-benar tidak seperti yang diharapkan, karena murid-murid hanya diajarkan baris berbaris, kemudian hanya diajarkan gerak badan begitu ya. Bahkan kekufuran yang paling jelas kala itu adalah masyarakat Indonesia, siswa-siswa di Indonesia ini disuruh menghadap ke timur, membungkukkan badan, jadi seperti menghormati Kaisar Jepang yang dianggap keturunan Dewa Matahari. Nah, saat inilah waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari sangat menentang kekufuran ini, jadi bersama para santri mereka melakukan demonstrasi begitu. Kemudian yang berakhir Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini kemudian dipenjarakan selama 8 bulan. Ketika itu banyak sekali sekolah yang terbengkalai, namun ada beberapa yang masih bertahan karena bebas dari pengawasan Jepang. Nah, ketika setelah itu kemudian berhasil dibebaskan Kiai Hasyim Asy'ari, kita masuk ke fase
kemerdekaan Indonesia. Jadi waktu itu pesantren mengalami ujian kembali. Jadi banyak pesantren kecil yang mati dikarenakan Indonesia saat itu benar-benar melakukan pembangunan sekolah-sekolah umum. Jadi pesantren kecil ini banyak yang mati, tidak bisa bertahan. Pesantren kecil banyak yang mati, yang bertahan waktu itu pesantren yang berskala besar atau pesantren-pesantren besar karena berhasil menyesuaikan dengan sistem pendidikan nasional. Kemudian setelah mereka bertahan, mereka berusaha memperjuangkan kembali pesantren-pesantren yang kecil yang sudah mati tersebut. Nah, inilah kemudian bentuk kebangkitan kembali pesantren-pesantren di Indonesia sebagai landasan Islam tradisional. Sampai sekarang alhamdulillah pesantren bisa berjaya. Demikian sekilas pemaparan saya tentang perkembangan pesantren di Indonesia. Mudah-mudahan membawa manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.